Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 subbab 1 halaman 3. Bayanu ta'rifi ahli sunnati wal jama'ati, penjelasan ta'rifi tentang pengertian ahli sunnati wal jama'ati, ahli sunnah wal jama'ah. Soalun, pertanyaan, mazalah, masih tetap mustalahu ahli sunnati wal jama'ati, apa istilah ahli sunnah wal jamaah hatta yauma, hingga hari ini, ghamidun, tidak jelas, wala yafhamuhu, dan tidak memahami ahli sunnah wal jamaah, ya, punya balik ke mustalah. Katsirun, siapa kebanyakan, minan nasi, manusia, bisuratin mutakamilatin, dengan pemahaman yang sempurna. Haitsu tud'i, sehingga mengaku, atau di mana mengaku, kullu firqatin, siapa semua golongan, annaha, bahwasanya semua golongan, min ahli sunnati wal jamaati, termasuk ahli sunnah wal jamaah. Wala tatawarra'u, dan tidak jarang, fi istikhdami, dalam mempergunakan, hadzal ismi, nama ini, litahqiqi masalihin muakkitatin, litahqiqi, untuk mewujudkan, masalihin, kepentingan, muakkitatin, sementara, wa aghradin, dan tujuan-tujuan sakhsiyatin, pribadi. Famal muradu bi ahli sunnati wal jamaati, maka apa yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah? Wa hal sahhat dakwahum, dan apakah sah atau benar dakwahum, pengakuan mereka? Jawabun, ahlus sunnati wal jamaati, adapun ahli sunnah wal jamaah, mustalahun, ialah istilah, yatakawwanu, yang terdiri, min salasati kalimatin, dari 3 kalimat, 3 kata maksudnya, ya. Yang pertama, ahlun. Apa artinya ahlun? Wa yakni, yang dan bermakna, apa kata ahlun? Al-ashirata, keluarga, dawil kurba, kerabat, ahlal madhabi, ahli madhab, aiman, ialah orang, yudayyinu bihi, yang mengikuti, bihi, pada madhab. Yang kedua, as-sunnatu, kata yang kedua as-sunnatu, wahia, adapun as-sunnatu, al-umuru, ialah perkara-perkara, allati allamaha, yang mengajarkan pada perkara, ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma ja'a bihi, sesuatu, ja'a bihi, yang datang dengan ma, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aqwalihi, dari perkataan-perkataannya, wa af'ali, dan perbuatan-perbuatannya, wa taqririhi, dan takrirnya. Apa takrir ini? Ketetapannya. Wa ma hamma bi fi'lihi, dan sesuatu yang berkehendak dengan mengerjakannya. Al-jama'atu, adapun al-jama'ah, hiya, adapun al-jama'ah, al-umuru, ialah perkara-perkara, allati yattafaku, yang sepakat, ya, allati yattafaku alaiha, yang sepakat atasnya, sahabatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ahdil khulafai, pada masa khulafa, fi ahdil khulafai rasyidina, pada masa khulafa ar-rasyidin, al-mahdiyina, yang mendapat petunjuk, Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar bin Al-Khattabi, wa Utsman bin Affani, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in.
Wa kalimatul jama'ati, dan adapun kalimat al-jamaah, muktabasatun ialah dikutip min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man arada buhbuhatal jannati, dan barang siapa menginginkan buhbuhatal jannati, kenikmatan surga, falyalzamil jama'ata, maka ikutilah golongan al-jamaah. Kama auradahu syaihu, sebagaimana menyebutkan siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu qailan, fas-sunnatu, maka adapun as-sunnah, ma sannahur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ialah sesuatu, sannahu yang memprakarsai, yang mensunnahkan, tapi bukan konteks sunnah mensunnahkan sunnahnya fikih ya, tapi menjadikan sunnah. Dalam definisi yang kembali di atas itu nomor 2, kata yang kedua adalah as-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Jadi kalau perkataan, Nabi Muhammad yang berkata. Kalau perbuatan, Nabi Muhammad melakukan sesuatu disaksikan oleh para sahabat. Tapi kalau takrir itu berarti sebaliknya, sahabat melakukan sesuatu, Nabi Muhammad menyaksikan. Nah, reaksi dan diamnya Rasulullah menyaksikan itu sudah menjadi hadis takriri. Nah, kata masannahu ini dimensinya yaitu tadi tiga hal itu, perkataan, perbuatan, dan takrirnya Nabi. Jadi susah memang memaknai sanna ini. Tapi boleh sesuatu yang melaksanakannya siapa Rasulullah SAW, bisa dimaknai seperti itu. Wal jama'atu, dan adapun al jamaah, ma ittafaqo, ialah sesuatu yang sepakat, alaihi atas ma ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi khilafatil a'immatil arba'ati, dalam kekhalifahan imam yang 4, al khulafa'ir rasyidin al mahdiyina, khulafa'ur rasyidin al mahdiyina ya. Jadi al mahdiyina ini adalah julukan untuk para khulafa'ur rasyidin, yang artinya adalah yang mendapatkan petunjuk. Rahmatullahi alaihim ajma'in, semoga rahmat Allah atas mereka semuanya. Wa qala aidan, dan berkata juga Asy-Syaikh Abdul Fadli bin Abdissyakur, siapa Syekh Abdul Fadli bin Abdissyakur rahimahullahu fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Kawakibul Lamma'ah. Ahlus sunnati wal jamaati, adapun ahlus sunnah wal jamaah, alladzina, ialah orang-orang, lazamu, yang konsisten atau tetap, siapa mereka, sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tariqatus sahabati, dan tariqahnya sahabat, fil aqaidid diniyati, dalam akidah diniyah, wal a'malil badaniyah, dan amal-amal badaniyah, wal akhlaqil qalbiyah, dan akhlak qalbiyah ya. Nah, ini 3 dimensi ilmu ya, 3 dimensi dari agama Islam, yang maksudnya al-aqaidid diniyah ini akidah atau tauhid, a'malil badaniyah ini fikih atau syariat, akhlaqil qalbiyah ini tasawuf. Idzan, jadi ahlus sunnati wal jamaati, adapun ahlus sunnah wal jamaah, ibaratun, ialah istilah, anit ta'alimin nabiati, ialah dari ajaran yang mengikuti, mimma, pada sesuatu, mimma sannahu, yang menjadi sunnahnya ya, yang melaksanakannya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa hunaka, ada salah satu
mabadi ar-ra'isiyatin. Salah satu mabadi ar-ra'isiyatin. Bener nggak nih harkatnya nih? Ada 3 prinsip pokok. Tatamayyazu biha, yang membedakan biha dengan prinsip. Hadhil firqata, pada firqah ini, maksudnya pada firqah Ahlussunnah wal Jamaah, min ghairiha minal firaqi, dari lainnya dari golongan-golongan, atau singkatnya dari golongan lainnya. Jadi prinsip-prinsip ini yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan golongan lain. Wahia, adapun prinsip-prinsip itu, yang pertama mabda'ut tawassuti awil wasatiyati, prinsip tawassut atau wasatiyah. Wahua, adapun tawassut atau wasatiyah, at-tawassutu ialah tengah-tengah, sikap tengah-tengah atau moderat ya. Kalau zaman sekarang ini lebih terkenal dengan istilah moderat. Wa adamut tatarufi, dan tidak condong, yaminan ke kanan, au yasaron atau ke kiri. Maksudnya condong kanan atau kiri, ada istilah yang namanya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Golongan ekstrim kanan itu biasanya golongan radikal gitu. Ya, yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit mengkafir-kafirkan golongan lain gitu ya, kaku. Yasaron, yang kiri ini sebaliknya liberal ya, dari saking liberalnya sampai dia hampir menyamakan semua agama itu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, tapi di tengah-tengah. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah, wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami menjadikan kepada kalian ummatan wasatan, kepada menjadi umat tengah-tengah gitu, atau umat moderat, litakunu, agar ada siapa kalian, syuhada, jadi saksi, 'alan nasi, atas manusia, wa yakunu rasulu, dan ada siapa rasul, 'alaikum, atas kalian, syahida, sebagai saksi. Yang kedua, mabda'ut tawazuni, prinsip tawazun. Wa huwa, adapun tawazun, at-tawazunu ialah seimbang, fi kullil umuri, dalam setiap perkara, bima fihi, dengan sesuatu, fihi, di dalamnya, al-istidlalu, mengambil dalil, bil adillatin naqliyati, dengan dalil-dalil nakli, wal aqliyati, dan akli ya. Yang di dalam ilmu tauhid kita kan terbiasa dengan istilah dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu yang dari nas, dan dalil akli yang dari dalil berdasarkan logika. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ya jadi gini, jadi seimbangnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal tauhid itu tidak memilih antara nakli dan akli, tapi menyeimbangkan di antara keduanya begitu. Berfirman, qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'akumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Laqad arsalna, sungguh mengutus siapa kami, rusulana, pada rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan penjelasan-penjelasan, wa anzalna, dan kami menurunkan, ma'ahumul kitabah, beserta para nabi ya, para rasul ya, beserta para rasul, al-kitabah, apa, kitab suci, wal mizana, dan timbangan, liyaquman nasu, agar berpedoman siapa manusia, bil qisti, dengan keadilan gitu. Jadi kata al-mizan itu bukan secara lohir makna mizan ya timbangan, tapi timbangan di sini makna sebenarnya adalah keadilan atau keseimbangan. Nomor 3, mabda'ul i'tidali, prinsip i'tidal. Wa huwa, adapun i'tidal, as-sabatu ialah tetap atau stabil, wal istiqamatu, dan lurus.
atau istilah lain itu konsisten gitu. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Ya wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, ada siapa kalian, qawwamina, orang-orang yang berpegang teguh, ya, orang-orang yang tegak lurus, berpegang teguh lillahi kepada Allah, syuhada sebagai saksi bil qisti dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wala yajrimannakum, dan tidak menjadikan, ya, atau jangan menjadikan, ini karena biasanya karena ini kan bicara, jadi bicara dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi di sini larangan, berarti la yajrimannakum, janganlah menjadikan pada kalian sana'anu qaumin, apa kebencian suatu kaum, ya, pada suatu kaum, ya, ala alla ta'dilu, sehingga engkau tidak adil, sehingga kalian tidak adil. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabul littaqwa, sesungguhnya berlaku adil, aqrabul littaqwa, ialah lebih dekat pada takwa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirun, sesungguhnya Allah ialah maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan. Berikutnya fahum, maka adabhum, balik ke Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Fahum, maka adapun Ahlussunnah wal Jamaah, wasata, bersikap tengah-tengah atau moderat, fi sifatillahi, dalam hal sifatnya Allah, bainal mu'attilati, di antara mu'attilah, wal mujassimati, dan mu'attilah dan mujassimah. Jadi ada dua golongan yang namanya mu'attilah dan mujassimah, ya. Nah, apa perbedaan kedua golongan ini dalam pendapat mereka tentang sifatnya Allah? Jadi menurut Mu'attilah itu tidak mau dengan sifat-sifatnya Allah. Pokoknya Allah itu tidak usah disifati dah, nggak usah gitu. Ngapain kita manusia mensifati Allah? Begitu pendapatnya Mu'attilah. Ya, Mujassimah itu menyamakan sifat-sifatnya. Ini mau, kalau Mujassimah mau sama sifat-sifatnya Allah, tapi mereka itu menyamakan sifat-sifatnya Allah dengan sampai hampir sama dengan sifatnya manusia. Jadi seperti ada organ tubuhnya, seperti ada mata, ada hidung, ada telinga, sampai seperti itu divisualisasikan, ya, Mujassimah ini. Nah, aswaja, ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Mu'attilah, karena mau dengan sifatnya Allah, tapi tidak sampai seperti Mujassimah, seperti itu, di tengah-tengah, mensifati Allah tapi tidak ada satupun sifat yang disamakan dengan makhluk, mukhalafatuhu lil hawadits. Wa fi af'alillahi, dan dalam perbuatannya Allah Ta'ala, wa fi af'alillahi Ta'ala, dalam perbuatannya Allah Ta'ala, bainal qadariyati wal jabariyati, di antara golongan qadariyah dan jabariyah. Af'alullah itu maksudnya takdir. Jadi menurut golongan qadariyah, segala yang terjadi dengan manusia, pada manusia di dunia ini, itu atas kendali manusia itu sendiri. Sedangkan Allah itu tidak punya kendali sama sekali. Sedangkan menurut Jabariyah itu takdir atau apa yang terjadi pada manusia itu atas kendali Allah sepenuhnya. Manusia tidak punya daya upaya atas apa yang terjadi pada dirinya, atas apa yang dia lakukan di dunia, seperti itu. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Kita percaya bahwa takdir, qada dan qadar itu sudah ditentukan oleh Allah, namun Allah masih memberikan kita sebagai manusia kesempatan untuk melakukan ikhtiar, atau yang disebut dengan al-kasbuh, atau usaha atau pilihan, mau melakukan hal baik ataupun hal buruk, seperti itu. Wa fi wa'idillahi, dan dalam ancaman Allah Ta'ala atau siksa Allah Ta'ala, ya, bainal murji'ati, di antara murji'ah, wal wa'idiyati, dan wa'idiyah. Nah, golongan apa lagi ini? Murji'ah. Golongan murji'ah ini berpendapat bahwa segala
dosa manusia ya, itu nanti urusannya Allah, nanti siksanya di apa, di akhirat gitu. Mau disiksa atau tidak disiksa ya sudah terserah Allah, seperti itu. Mau dosa kecil ataupun dosa besar gitu. Jadi di dunia gak perlu urus-urusan sama dosanya sesama manusia begitu. Tapi negatifnya Murji'ah ini, kalau ikut Murji'ah ini ya ada tuh namanya pidana seperti itu, hukum itu tidak ada. Kemudian Wa'idiyah kalau Wa'idiyah itu berpendapat bahwa ya sebaliknya, bahwa yang namanya dosa itu dosa yang kalau manusia punya dosa pasti masuk neraka, kalau tidak punya dosa selalu melakukan hal baik pasti masuk surga begitu. Itu kayak yang hitam dan putih seperti itu. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Kita percaya bahwa jika orang berdosa itu masuk neraka itu karena keadilannya Allah, jika masuk surga karena rahmatnya Allah. Dan walaupun manusia itu bisa berdosa di dunia, tapi masih ada yang namanya ampunannya Allah, seperti itu. Wa fi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tentang ahlul bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan sahabatnya radhiyallahu anhum, bainar rawafid, di antara Rawafid wal Khawarij dan Khawarij. Rawafid ini istilah lain dari Syiah. Sebagaimana yang kita tahu, Syiah ini adalah golongan yang sangat atau talebet mencintai Ahlul Bait sampai dia nggak mau dengan para sahabat begitu. Sedangkan Khawarij sebaliknya adalah golongan pembenci Sayyidina Ali, seperti itu. Jadi Rawafid pencinta Sayyidina Ali, Khawarij benci sama Sayyidina Ali. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Kita sama Ahlul Bait kita hormat, sama sahabat juga kita ikut begitu. Oke. Wa kanat hadhil mabadi'u salasatu, dan ada apa? Ini berikutnya aja ya. Apa? Rekaman berikutnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 tapi dari halaman 4 2 baris di bawah. Halaman 4 2 baris di bawah. Wa kanat hadhil mabadi'u salasatu, dan ada apa prinsip-prinsip yang 3 di atas, malhudatan ialah dapat dilihat, fi i'tiqadatid diniyati, dalam akidah diniyah, atau dalam ilmu umum itu disebut juga dengan teologi ya, dalam kudum teologi, ilmu ketuhanan. Wal majalatil amaliyati, dan aspek-aspek amaliyah dalam kurung fikih. Wal akhlaq, dan akhlak, allati tanzimul harakatal qalbiyatah, dan akhlak allati tanzimu, yang mengatur harakatal qalbiyatah, gerakannya hati itu, atau disebut dengan ilmu tasawuf. Fa fi hayatil yaumiyati, maka dalam kehidupan sehari-hari, kanat ta'alimu ahli sunnati, ada apa ajaran ahli sunnah, fil majalil i'tiqadi, di bidang akidah ya, di bidang keyakinan, tatamassalu, digambarkan ya, berarti tutamassalu, digambarkan, fil qawaid, di dalam akidah allati wada'aha, yang menyusunnya, dalam kaidah-kaidah yang menyusunnya, allati wada'aha, yang menyusunnya, al-Imamul Asy'ari, siapa Imam Al-Asy'ari, wal Imamul Maturidi, dan Imam Al-Maturidi. Nah, kita baca footnote 1 ya. Wahuma, adapun Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, alladzani, ialah imam ya, adapun mereka gitu, ya juma'ani, mengumpulkan al-adillatal mutanasirati, dalil-dalil yang tersebar, min kitabillahi, dari kitabullah, wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusahhila tanawuluha,
agar memudahkan tanawuluha memahaminya. Walaisa dan bukan siapa keduanya kamu asasi sebagai muasisnya Ahlussunnah gitu, bukan muasis Ahlussunnah. Bal huma tapi keduanya kawadiin sebagai perancang atau perumus liqawaidi aqaidi ahli sunnati wal jamaati, bagi kaidah aqaidi akidah ahli sunnah wal jamaah. Kaba'di wadi'il qawaidil ukhra, sebagaimana sebagian perumus kaidah-kaidah lain. Maksudnya kan kaidah ada 3, kaidah akidah ya, tauhid, fikih dan tasawuf gitu. Wasatuna walu, dan akan dibahas tarjamatu hadainil imamaini ya. Penjelasan kedua imam ini bisyai'in minat tafsili, dengan sesuatu minat tafsiri secara rinci, fil fusulil qadamati, dalam faslun berikutnya insyaallah. Lanjut ke atas. Wa ammal majalatul amaliyatu wa amma fil majalatil amaliyati, dan adapun di dalam bidang-bidang amaliyah atau fikih, fatu tahaqqaqu, maka apa ya, saya tulisan di sini terrealisasi dulu, kalau anak-anak itu jadi apa ya, maka terlaksana biittibai, dengan mengikuti ahadal madhahibil arba'ati, salah satu madhab yang 4, wahiyal hanafiyu wal malikiyu wasyafi'iyu wal hanabiliyu. Hanafiyu di bawah footnote nomor 2, asasa hadal madhaba, mendirikan pada madhab ini al-imamu Abu Hanifatah an-Nu'man nu Thabitin. Jadi siapa Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, ulida bi Kufah, lahir di Kufah tahun 80 Hijriah minal Hijriyati, fi ahdil Khalifati Abdul Malik bin Marwan, di masa Khalifah Abdullah bin Marwan, ahada mulukid daulatil Umayyati, salah satu raja pada dinasti Umayyah, daulah Umayyah ya. Wa tuwfiya, dan wafat di Baghdad ama mi'atin wa khamsina minal hijriyati, dari hijriah. Sekarang kalau yang berikutnya al-Maliki ya. Asasa hadzal madhhaba, mendirikan pada madhab ini al-Imamu Malik bin Anas. Siapa Imam Malik bin Anas? Jadi ini footnote ini berpotensi untuk menjadi soal di undian. Jadi siapa nama lengkapnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah begitu ya. Ini Imam Malik asasa hadzal madhhaba, mendirikan pada madhab ini siapa? Al-Imamu Malik bin Anasin ya. Al-Imamu Malik bin Anasin, Imam Malik bin Anas. Wa ikhtalafa, dan berbeda pendapat al-muakhkharuna, siapa ulama kontemporer, fi tahdidi ami wiladatihi, dalam menentukan tahun kelahirannya. Jadi belum jelas tahun kelahirannya. Walakin mu'dhamuhum, kebanyakan ulama, yaquluna, berkata, bi annahu, bahwasanya Imam Malik ulida bil Madinah, lahir di Madinah, ama ya berapa itu? Di 93 lah ya, 93 minal hijriyati, dari hijriah. Kama tuwfiya, sebagaimana wafat di Baghdad juga, di Madinah juga,
Tufiya biha aidon, sebagaimana wafat di Madinah juga, ama mi'atin wa sabi'in ama mi'atin wa sittin wa sab'ina minal hijrah, gitu dah ya, nanti tepat ya. Sekarang Imam Syafi'i ya. Nomor 4, assasa hadzal madhhaba, mendirikan pada madhab ini al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, wa ittafaqa, dan bersepakat siapa jumhurul muakhirin, mayoritas ulama ulama zaman sekarang ya, ala annahu, bahwasanya Imam Syafi'i wulida sanata mi'atin wa khamsina, lahir tahun 150 minal hijriyah, nafsal ami, pada tahun yang sama ya, nafsal ami pada tahun yang sama, alladzi tuwfiya fihi, yang mana wafat pada tahun itu, fihi pada tahun itu, al-Imamu Abu Hanifah, siapa Imam Abu Hanifah, wa tuwfiyal Imam Syafi'i, dan wafat siapa Imam Syafi'i bil Qahirah, di Qahirah, tahun 204 minal hijriyah, dari hijriyah. Qahirah di mana ini ya? Kan saya sudah searching. Nomor 5, assasa hadzal madhhab, mendirikan pada madhab ini al-Imamu Ahmad bin Hambali bin Hilal, wulida bi Baghdadi, lahir di Baghdad tahun 93 Hijriah, 193 Hijriah, wa tuwfiya 241 Hijriah. Lanjut ya ke atas dulu. Wa fi majalit tasawufi, di atas ini, dan dalam masalah tasawuf, fayutimu bimulazamati, fayutimu maka sempurna atau terlaksana, bimulazamati, dengan menekuni qawaidal Imamil Junaidil Baghdadi, kaidah Imam Junaid al-Baghdadi, wal Imam al-Ghazali, dan Imam Ghazali. Jadi footnote 6. Aduh, tunggu dulu. Amal sudah dimulai. Bentar ya. Ada masjid pakai amal loh. Footnote 6 ya. Huwa, adapun Imam Junaid al-Baghdadi, Abul Qasimi al-Junaid bin Muhammad bin al-Junaid al-Khazari al-Qawariri, ulida bi Baghdadi, lahir di Baghdad, wa tuwfiya, dan wafat yaumal Jum'ata, pada hari Jumat, lailan, di malam hari, tahun 298 Hijriah ya, minal hijriyati, wa bin nisbati, dan terkait li'ami wiladatihi, dengan tahun kelahirannya, lam yurid fil kitabi, tidak ditemukan lam yurad fil kitabi, tidak ditemukan dalam kitab-kitab allati tanawalat, yang menjelaskan tarjamata hayatihi, penjelasan kehidupannya. Undur ad-doktor Hamdani Anwar al-Magister Asufil Junaidi ya. Kemudian 7, huwa, adapun Imam Ghazali Hujjatul Islami. Jadi ini julukannya Imam Ghazali ya. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, tuwfiya, wafat pada tahun 505 Hijriah, atau 1111 minal miladi Masehi, seperti itu. Ke atas lagi, wa min asbabi, ini ya, file berikutnya ya.